Suaranya juga jangan terlalu berhenti. Sekali bisa tak ibu saya. Pak. Ini hari kalian akan melakukan praktikum tentang reaksi saponifikasi. Nah, reaksi saponifikasi atau reaksi dari pembuatan sabun. Dengan tujuan praktikum kita itu yakni yang pertama melakukan percobaan pembuatan sabun dari batang serai. Nah, kenapa di sini kami menggunakan batang serai? Karena dari tugas yang diberikan itu kami menggunakan bahan kimia atau bahan yang berasal dari alam atau yang disebut juga dengan etnokimia. Sudah. Terus yang kedua itu menganalisis bahan-bahan di sekitar kita yang mengandung minyak aspir. Nah, minyak aspir itu hasil dari proses ekstraksi minyak serai. Nah, tapi di sini trigliserida. Nah, itu disebut sebagai minyak dalam mati merupakan dua komponen yang berbeda sifat fisikokimianya. Nah, yang berbeda satu sama lain karena perbedaan jumlah ester yang terkandung dari minyak dalam bumi. Itu memiliki jumlah ester yang sangat berbeda. Nanti kalau misalnya kalian yang masuk kimia bumi atau kimia seperti mereka, kalian akan belajar tentang ester. Nah, reaksi saponifikasi adalah reaksi kimia yang menghasilkan sabun, yaitu reaksi antara lemak dan juga senyawa alkali. Nah, senyawa alkali itu seperti NaOH atau natrium apa? Natrium hidroksida. Nah, kalau lemak itu seperti minyak. Reaksi saponifikasi menggunakan lemak seperti trigliserida adalah contohnya minyak tadi, dan senyawa alkali seperti NaOH dan juga kalium hidroksida. Nah, kita bisa gunakan kalium hidroksida dengan natrium klorida atau NaCl. Kalau kalium hidroksida atau KOH, nah di sini kalau mereka karena di sini tidak ada NaCl, natrium klorida, sehingga mereka menggunakan kalium hidroksida. Itu. Terus hasil dari reaksi saponifikasi itu ada dua, yakni yang pertama itu adalah sabun, dan bahan samping dari reaksi saponifikasi adalah gliserin. Jadi reaksi saponifikasi itu ada dua, yakni yang pertama menghasilkan sabun, dan yang kedua menghasilkan yang namanya gliserin. Nah, gliserin itu hasil produk samping dari reaksi saponifikasi. Jadi, sebelum kita masuk ke percobaan, Pak akan menjelaskan bahan-bahan yang kita gunakan. Bahan-bahan yang kita gunakan yakni pertama NaOH atau natrium hidroksida. Terus yang kedua ini kalium hidroksida atau KOH. Nah, alat yang kita gunakan yakni yang pertama ini ada yang tahu? Kaca atau ini gelas ukur 25 ml ada 2 buah. Ini 1, 2. Ini ada spatula. Ini ada gelas kimia. Gelas kimia. Ini ada corong. Ini ada ya. Ini batang pengaduk. Ini pipet tetes. Ini kawat kaki 3. Ini pembakar bunsen. Ini timbangan portable. Ini lakmus merah. Ini lakmus biru. Terus ini indikator universal atau indikator PP. Ya, untuk mengetahui berapa jumlah pH yang terkandung dari kalau pH netral sampai 7, kalau sudah meningkat itu adalah jadi tadi sebelum melakukan praktik kami sudah coba, ini hasil yang diperoleh. Maka kalian akan hasil langsung disampaikan. Sebelum masuk di percobaan, karena di sini kita kekurangan NaOH. NaOH
yang kita butuhkan itu yakni 20%. Dan 20% yakni 20 gram NaOH dalam 100 ml air. Kalau sudah Pak Joko mesti itu. Sudah jelas, Pak Yan sudah jelaskan alat dan bahan toh? Ya. Kita langsung ke prosedur kerja. Jadi untuk pertama itu kita siapkan bahan dan alat. Sudah ada bahan dan alat di dalam. Tapi untuk NaCl, NaOH. NaOH, minta maaf, NaOH dan CaCl itu hanya ada di mejanya Ibu. Itu tidak bisa kasih di mejanya kalian karena memang bahaya. Tidak bisa disentuh sembarang, jadi gampang nanti kalau bisa disentuh. Oke, yang pertama kita timbang minyak kita timbang minyak sebanyak 25 ml. Ibu minta saat perwakilan dari masing-masing kelompok bawa dengan gelas ukur. Yang mana gelas ukur? Dan ukur berapa mili? Diwakili oleh 3 kelompok saja ya, karena alat kurang. Itu reaksi apa? Tabur reaksi. Ini Bapak. Gelas ukur. Oh iya. Ya. Satu-satu kelompok bawa ke sini. Jangan main-main nih. Dokter Grace. Biar Dokter Farel yang akan membuat. Dokter Chelsea. Ini sudah siap. Dokter Farel mau spot dong. Bawa ke meja praktikum. Ini berapa mili? 25. Mana? Ini saja satu mili. Oke, sudah dapat toh masing-masing di setiap kelompok? Sudah. Minyaknya dimasukkan ke dalam gelas kimia. Yang mana? Ya, gelas kimia itu. Tidak usah diukur, ditaruh saja karena sudah pas 25 mili. Iya, taruh di situ. Dok, tolong ya dok. Pakai yang besar. Iya, ada satu. Sudah? Sudah. Nah, perhatikan di sini. Selanjutnya kita buat larutan NaOH 20%. Jadi untuk membuat larutan NaOH 20% itu kita timbang NaOH, bisa lihat di sini, ini merupakan NaOH. Lalu ditambahkan dengan aquades atau air, tapi bukan air biasa yang kita pakai, tapi aquades. Tahu kok beda air dan aquades? Ya. Jadi di sini ibu punya gelas ukur 50 ml, jadi ibu timbang 2 kali supaya dapat reaksi. Ini Larut agar NaOH-nya larut. Pedro minum Pedro. Dokter Pedro. ambil flashlight di situ. Oh ya. Baik, Profesor. Sudah. Panas ibu dia. Iya, panas. Memang kalau NaOH dilarutkan dengan air itu pasti panas. Mau pegang? Mau. Ada tahu?
Pakai sama. Profesor Farel. Tar di baris tar. Iya, sebentar lagi akan dicampur. Tak, sayang. Ambil yang lain. Ini yang NaOH. Itu dia yang NaCH. Bukan NaOH. Ini NaOH ada berapa persen? 30. Tadi ibu baru ngomong. 20%. Ibu ada ngomong 30. Tapi enggak. Nu beda beda. Boleh. Gas gimana beda dengan gas ukur? Pakai ini sih. Nanti pakai ini baru tambah. Beda sama, masa dipukul ini. Tidak, beda. Coba pakai ukur. Coba beda. Beda nu gelas ukur beda dengan gelas gimana? Tidak beda, sama saja dia mau ngukur. Tapi ini apa tadi? Aduh, minyak. Trip apa, Riz? Pas ini ya. Itu dicampurkan dengan NaOH. Nah, NaOH yang di gelas ukur dimasukkan ke dalam minyak. NaOH yang di gelas ukur dimasukkan ke dalam minyak. Ya, Son disimpan ya. Diam saja, Dok. kasih sampai dong. Sudah. Lalu diaduk.